Bismillahirrahmanirrahim. Andai aku mati sebelum ini dan diriku menjadi seorang yang dilupakan, pikiran tentang tidak ingin hidup itu nyata. Mereka ada di sekitar kita. Mereka berada pada orang-orang terdekat, mulai dari keluarga, teman, rekan kerja, bahkan mungkin ada pada diri kita sendiri. Itu adalah beban yang sunyi, yang menyakitkan, yang sering kita pikul secara diam-diam. Tapi tahukah bahwa pikiran seperti itu bukan hal yang baru. Itu bukan hal asing bagi manusia. Bahkan hal tersebut tertulis indah dalam kitab suci Al-Quran. Tepatnya dalam surat Maryam. Seorang perempuan dengan keimanan dan kekuatan luar biasa berseru dalam keputusasaan, andai aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang dilupakan. Saat itu aku bisa merasakan betapa frustasinya dia. Dia sedang mengekspresikan rasa sakit yang begitu dalam, kesedihan yang begitu berat, hingga membuatnya terputus dari dunia. Ini bukan perasaan langka. Ini adalah hal yang banyak dari kita rasakan di titik tergelap dalam hidup kita. Setiap manusia dipastikan memiliki cobaan. Namun respon Allah SWT bukan berupa kata-kata keras ataupun penghakiman atau nasihat yang mengabaikan. Allah SWT merespon dengan kasih sayang dan rahmat yang mendalam. Dan dari sini kita belajar bagaimana seharusnya kita menghadapi seseorang yang sedang dalam kesusahan emosional. Saya ulang kembali, dan dari sini kita belajar bagaimana seharusnya kita menghadapi seseorang yang sedang dalam kesusahan emosional. Oke, kita lanjut. Bayangkan jika Allah SWT berkata seperti kebanyakan orang, bersyukurlah, lihat sisi baiknya, semua hanya ada dalam pikiranmu. Tapi tidak. Allah SWT langsung mengirimkan pertolongan. Dia berkata kepada Maryam, jangan bersedih. Tuhanmu telah menyediakan sungai kecil di wajahmu. Menangislah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda fan Sifahana Salsabila. Seperti biasanya nek pagi seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai
apa saja yang terjadi di kehidupan Cut Siva dan kegiatan rekan-rekan kerjanya pun. Spesial untuk video pagi hari ini, Pak Agus ingin membahas mengenai sebuah kata-kata mutiara ataupun postingan yang disukai oleh Cut Siva dan kebetulan dikirim ke saya pagi ini jam 05:25. Dan di pembukaan postingan ini membuat saya awalnya terenyuh. Judulnya sendiri, "Andai aku mati sebelum ini dan menjadi seseorang yang dilupakan." Saya mengira ini sesuatu hal yang membuat orang yang membacanya itu seperti putus asa awalnya. Tapi setelah saya baca dari halaman ke halaman, ini bukan tentang putus asa. Bahkan ini tentang harapan dan juga penguat diri pada saat diri kita menghadapi sebuah cobaan yang benar-benar berat. Terus terang, saya tidak tahu apakah ini mewakili hatinya Cut Siva yang baru bersedih. Tapi ada satu kalimat yang saya garis bawahi di sini. Dan dari sini kita belajar bagaimana seharusnya kita menghadapi seseorang yang sedang dalam kesusahan emosional. Mungkin di sini kita sama-sama tahu siapa rekan kerja Cut Siva atau teman Cut Siva yang sedang menghadapi kesulitan emosional. Bunda-bunda bisa menulisnya di kolom komentar mengenai apakah ini untuk Cut Siva, apakah ini untuk rekan kerjanya. Dikarenakan waktunya habis, Pak Agus harus tetap menunjukkan data-datanya karena saya sudah komitmen kayak sedih kleru misalnya, berkomitmen selalu menunjukkan data-data di setiap informasi yang saya berikan. Bunda-bunda nulis, Pak Agus rekaman layar.